Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea, NIM F18012. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis skala pengukuran sikap. Apa sih itu skala? Jadi skala merupakan suatu instrumen atau mekanisme untuk membedakan individu terkait dengan variabel minat yang kita pelajari. Dalam melakukan analisis statistik, perbedaan jenis data akan sangat berpengaruh terhadap pemilihan model ataupun alat uji statistik yang akan digunakan. Selanjutnya ada skala pengukuran. Skala pengukuran dalam operasi matematik serta statistik yang digunakan dalam pengolahan data pada dasarnya memiliki persyaratan tertentu dalam hal skala pengukuran datanya. Kemudian, macam-macam skala pengukuran terdiri atas 4 bagian. Yang pertama itu ada skala nominal, yang kedua ada skala ordinal, yang ketiga ada skala interval, dan yang keempat ada skala rasio. Selanjutnya skala pengukuran sikap terdiri atas 5 bagian. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada skala Likert. Skala Likert ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan preferensi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Contohnya seperti preferensi, sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Skala Likert ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan preferensi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Kemudian yang kedua ada skala Goodman. Skala Goodman, pengukuran dengan tipe ini akan didapat jawaban yang tegas, yaitu ya atau tidak, benar atau salah, pernyataan ini tidak positif atau negatif, dan lain-lain. Data yang diperoleh dapat berupa data interval atau rasio. Dikotomi dua alternatif. Jadi kalau pada dasarnya skala Likert terdapat interval 1-5 interval dari kata sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Maka dalam skala Goodman hanya ada 2 interval, yaitu setuju atau tidak setuju. Contohnya seperti apakah Anda setuju dengan kenaikan harga BBM? Pilihannya itu hanya 2, yang pertama setuju dan tidak setuju. Selanjutnya yang ketiga itu ada skala Thurston. Skala Thurston adalah skala yang disusun dengan memilih butir yang berbentuk skala interval. Setiap butir memiliki kunci skor, dan jika diukur kunci skor menghasilkan nilai yang berjarak sama, skala Thurston dibuat dalam bentuk sejumlah 40-50 pernyataan yang relevan dengan variabel yang hendak diukur. Kemudian sejumlah ahli 20-40 orang menilai relevan pernyataan ini dengan konten atau konstruktur yang hendak diukur. Yang keempat itu ada semantik diferensial. Skala diferensial yaitu skala untuk mengukur sikap tetapi berbentuk bukan pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum, di mana jawaban yang sangat positif terletak di bagian kanan garis dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis atau sebaliknya. Data yang diperoleh melalui pengukuran dengan skala semantik diferensial adalah data interval. Skala berbentuk ini biasanya digunakan untuk mengukur sikap atau karakteristik tertentu yang dimiliki seseorang. Kemudian yang terakhir ada skala penilaian rating atau scale. Data-data skala yang diperoleh melalui 3 macam skala yang dikemukakan di atas adalah data kualitatif yang dikuantitatifkan, berbeda dengan rating scale. Data yang diperoleh adalah data kuantitatif, angka yang kemudian
diklasifikasikan dalam pengertian kuantitatif seperti halnya skala lainnya dalam rating scale. Responden akan memilih salah satu jawaban kualitatif yang telah disediakan. Rating scale lebih fleksibel, tidak setuju untuk mengukur sikap, tetapi dapat juga digunakan untuk mengukur preferensi responden. Terdapat fenomena lingkungan, seperti skala untuk mengukur suatu sosial ekonomi, pengetahuan, kemampuan, dan lain-lain. Dalam rating scale, yang paling penting adalah kemampuan menerjemahkan alternatif jawaban yang dipilih responden. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.